Ini tema kita adalah hikmat dan kebijaksanaan. Nah, ini kita perlu dalam hidup ini. Dan Sabtu kemarin saya melayani dengan tema hampir mirip, yaitu Yesus Kristus adalah hikmat bagi kita. Nah, kenapa? Kalau kita baca Mazmur 1, katakan, jikalau mau berhasil dalam hidup ini dan kalau mau berbahagia dalam hidup ini, ada orang yang merenungkan firman siang dan malam. Dan Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi kalau kita belajar atau ingin memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, maka kita perlukan Yesus, atau kita perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Baik, nah kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Nah, bagi yang tidak ada Alkitab di HP-nya, bisa lihat di layar aja, atau mungkin penglihatannya sudah agak buram seperti saya, bisa lihat di layar Tuhan lebih jelas. Saya akan bacakan dan kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, ini bicara hikmat dan kebijakan. Kemarin saya sampaikan, kalau bicara hikmat dan kebijakan tidak ditentukan oleh umur. Meskipun kita yang sudah berumur, atau seringkali kita mendengar orang-orang yang lebih tua selalu mengatakan banyak makan asam garam, ya. Dan memang itu nggak salah, makanya banyak yang darah tinggi. Gitu ya, karena kebanyakan makan garam. Tapi kalau kita kembali pada konteks Alkitab, kalau bicara pengalaman hidup itu tidak salah ya. Tapi kalau kita kembali pada Alkitab, ternyata hikmat dan kebijakan orang muda pun juga bisa memperoleh. Nah, lanjut saudara. Hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi begini, kemampuan dalam manajemen perang. Dan yang kedua, kemampuan dalam manajemen administrasi. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang bisa memanage peperangan. Dan yang kedua, yang bisa memanage administrasi. Kenapa selalu dikaitkan dengan perang dan administrasi? Karena memang hidup ini adalah sebuah peperangan, sebuah persaingan. Ya. Dulu komputer itu tidak ada mouse-nya, semua pakai rumus, pakai F ini, kontrol itu zaman-zaman saya dulu waktu pertama saya bekerja di sebuah kantor. Itu belum ada mouse yang mempermudah kita untuk menekan tombol-tombol tertentu. Tapi memasuki tahun-tahun ya sekitar 95, 96, 98, maka mulai ada mouse, sehingga rumus-rumus yang kita pelajari yang pakai kontrol F, kontrol B, kontrol segala macam, kontrol C dan D gak berlaku karena Anda tinggal klik pakai mouse. Nah, terus makin berkembang zaman, ya, maka komputer yang pakai mouse itu ada tambahan lagi, di mana disebut dengan touchscreen, ya kan? Tidak perlu tombol seperti ini, ada langsung di layarnya, tinggal ketik. Termasuk handphone kami dulu, ya segede apa itu Ericsson, ya. Zaman Pak Daryanto masih sempat kan Pak ya, handphone segede ini. Nah sebelum itu ada pager. Dulu itu kalau
Saya punya pager itu bergerak di pinggang, bunyinya gitu kan. Nah, makin hari makin berkembang, dan hari ini perusahaan Ericsson itu sudah hilang. Lalu kemudian berjalannya waktu, tidak lama kemudian Siemens hilang. Yang lahir tahun 2000 mungkin nggak tahu deh, tahu hal itu. Lalu ada HP selanjutnya selain Siemens itu ada Sony Ericsson. Lalu Nokia juga sekarang ada hilang walaupun masih ada. Kalah dengan Samsung, kalah dengan Oppo, kalah dengan Vivo. Nah, ini artinya ada sebuah persaingan. Nah, dulu Yahoo itu perusahaan yang hebat. Harganya dulu triliunan ketika dibeli. Tapi sekarang perusahaan Yahoo itu hilang. Harganya ya tidak sepopuler dulu. Nah, itulah hidup. Kehidupan itu makin hari itu terjadi sebuah perubahan dan terjadi satu perubahan yang signifikan yang dulunya kita nggak pernah lihat dan ke depan kita akan lihat. Dulu belum ada HP yang bentuk jam tangan. Sekarang udah ada HP jam tangan. Ya, belum ada kamera yang ditaruh di kepala, sekarang sudah ada, bahkan di baju sudah ada kamera. Semua tahu. CCTV juga sama. Dulu belum ada secanggih ini. Dulu kalau CCTV servernya ada di rumah, sekarang di handphone sudah ada. Kita bisa kontrol rumah kita. Rumah Pak Baryanto ada di Cibinong, ada CCTV-nya, bisa melihat keadaan rumahnya hari ini, siapa yang lewat di depan rumah dari HP. Luar biasa ya. Perkembangan begitu hebat. Dulu saya merasa pintar dalam komputer karena saya bisa merakit, saya bisa membuat ini. Sekarang udah berbeda. Alat-alat yang dulu yang saya gunakan tidak seperti yang sekarang. Berubah semua. Karena apa? Ada komputer CPU yang tanpa mesin segede dulu, itu kan dua sekaligus kan. Ada yang di bawah mesinnya, ya CPU-nya, lalu ada monitornya. Sekarang monitor sama mesinnya itu udah gabung. Kan gitu. Nah, kalau dulu komputer dulu rusak itu gampang. Rumusannya sederhana. Kalau bukan tempatnya nggak masuk. Itu rumus komputer. Sekarang berubah. Jaringannya juga berubah. Kadang-kadang nggak perlu kabel lagi, hanya pakai bentuk Bluetooth, bentuknya sinyal itu bermain. Nah, itu saya belum nyampe ke sana. Nah, maka dari itu sebagai orang Kristen kita harus mengupgrade diri ke depan. Ini bukan masalah sekolah tinggi, ini masalah hikmah dan kebijakan. Itu bukan masalah sekolah tinggi. Karena sekolah yang tinggi sekalipun belum tentu dia bisa sukses dalam hidupnya. Kalau memang perguruan tinggi menjamin kita sukses, para profesor kita udah kaya-kaya. Ya kan? Rata-rata orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang yang menerima inspirasi dan melakukannya. Bukan orang yang hanya pandai berteori, walaupun teori itu nggak salah. Ya. Lanjutkan. Nah, ada contoh dalam Alkitab yang menerima hikmah. Yang pertama adalah Daud. Ini saya sering berbicara tentang Daud. Kembali. Jangan dulu. Nah, Daud ini siapa dia? Dia dikenal adalah seorang yang ahli dalam peperangan. Ya, di sekolah minggu kita diajarkan dia adalah seorang anak kecil yang mampu mengalahkan raksasa, yaitu Goliat. Tingginya 2 hasta sejengkal, artinya 3 meter, hampir 3 meter, 3 meter tingginya, segini kali ya. Ada 3 meter kan? Lebih 3, sekitar kurang lebih segini, 3 meter tingginya. Nah, bayangkan 3 meter tingginya itu melebihi rata-rata besarnya manusia. Dan selain itu, Goliat ini sudah punya pengalaman dalam peperangan. Dia ahli dalam peperangan. Daud keahliannya hanya mengembalakan domba, hanya bermain kecapi, memainkan umbang untuk mengusir
serigala untuk menjaga domba. Tidak ada pengalaman yang lain. Dan Daud ini adalah pribadi yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang disingkirkan oleh orang tua. Dia nggak dihitung. Nah, satu ketika Saul ini ditolak menjadi raja oleh Tuhan karena dia menentang perintah Tuhan. Nah, waktu dia ditolak jadi raja, Tuhan perintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai untuk menjadi raja, termasuk Daud di dalam. Nah, inilah kekejaman orang tuanya Daud pada waktu itu. Waktu Samuel datang, disambut dengan meriah, ya, dihormati, disembelih domba untuk menghormati seorang nabi yang dipercaya oleh Tuhan ini. Tetapi waktu kambing domba itu disembelih, Daud tidak diberitahukan dan tidak mendapat bagian dari apa yang dia punya. Keesokan harinya Samuel mengatakan, sekarang waktunya pengurapan untuk raja. Mereka bersaudara ada 8, 7-7-nya lewat. Ini gagah perkasa. Samuel mengatakan, kayaknya yang ini dia, Eliab tinggi besar orang. Tuhan ngomong, orang ini sangat manusia yang melihat yang kelihatan, tapi Allah melihat hati. Sampai ke-7-nya tidak ada satu pun dipilih oleh Tuhan. Samuel ngomong, Tuhan, kan Tuhan yang menyuruh saya ke sini, tapi nggak ada satu pun. Ada, tanya kepada Isai. Dia tanya, hei Isai, cuma ini ke anakmu? Orang tuanya menjawab, terpaksa mengingat anaknya. Ada sih, tapi sedang ada di padang. Saya nggak tahu, pernah nggak punya orang tua seperti itu? Bu Mary pernah nggak? Nggak ada ya? Pak Barianto pernah nggak punya orang tua seperti ini, Pak? Terpaksa diingat. Orang tua begitu senyum, tertawa dengan pembesar, tapi anaknya sendiri disingkirkan. Kurang buka apa dia? Tapi hebatnya Daud bukan pribadi yang baper. Tahu baper? Bukan orang yang mengasihani diri. Meskipun dia disingkirkan, dia lebih mengutamakan tanggung jawab dibanding promosi. Karena promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan ngomong pada Samuel ngomong pada Isai, panggil dia. Kalau dia tidak sampai ke sini, kita nggak akan makan. Bayangkan makanan udah siap, mungkin makanannya sudah dingin. Jemput dari padang. Oh, dijemput. Oh, masih muda, wajahnya kemerah-merahan dan elok-elok rupanya. Penampilan tidak masuk hitungan. Namanya anak baru belasan tahun. Waktu itu umurnya Daud baru 17 tahun. Nah, berarti sebelum dia mengembalakan, kurang lebih umurnya ya seperti Stephen mungkin 11-12 tahun. Ya seharusnya bukan tanggung jawab. Nah, ketika Samuel melihat dari jauh, Tuhan ngomong, itu dia. Makanya jangan suka meremehkan orang. Hari ini dia bodoh, besok belum tentu loh. Ya kan? Hari ini nasibnya seperti ini, besok bisa melejit. Siapa yang tahu? Dulu kan ada mantan jemaat kita dulu sini kan, ya. Bersama-sama dengan saya di kedua Semalama ke gereja, saya jemput sampai pulang. Kesulitan ekonomi pada waktu itu. Yang saya sendiri lah Ibu Maria dengan Pak Teno. Susah waktu gabung sama kita dulu. Waktu ada masa-masa sulit ya ekonomi mereka. Dan waktu saya ajak juga, ayo ke gereja, itu waktu itu dalam kesulitan. Tapi berapa tahun ikut kita? Mungkin ya, mungkin kalau saya hitung-hitung, kemungkinan uangnya udah miliar. Harga rumahnya aja udah 1 miliar. Beli mobil 2 sekaligus cash tanpa kredit. Kan gak ada yang tahu nasib orang. Gak ada yang tahu kan?
Ya masalah perjalanan bagaimana memperoleh urusan lain, tapi itulah hidup. Makanya jangan sombong dengan hari ini. Apalagi kalau kita masih belum hebat banget, ya udah sombong, udah luar biasa. Tidak ada yang tahu. Nah, Daud ini nggak ada yang tahu bisa bertemu sebesar. Apa itu Daud? Hanya gembala, seorang musisi main kecapi, masih mending grup band, ada penontonnya, ada album yang saya jual, ya kan? Dan Peter Pan, ada Noah. Daud tidak, tapi dia punya keahlian memainkan musik, dan yang kedua memainkan umpan. Yang umpan itu gini, bukan katapel ya, begini. Itu di kampung dulu pernah saya pelajari, itu susah loh mainkan itu. Untuk mencapai sasaran itu susah. Ketapel aja susah, apalagi yang di ayun. Tapi dua itu dia kuasai. Dan dia kuasai pengembangan. Bertahun-tahun. Begitu masuk umur 17 tahun, si Tuhan panggil dia dan Tuhan mengurapi dia sebagai seorang raja. Dan sejak saat itu, kehidupan Daud itu berubah. Jadi orang yang menerima hikmat dari Tuhan, hidupnya berubah. Kenapa? Dia berjumpa dengan pribadi Allah. Hidupnya berubah. Nah, waktu hidupnya berubah bukan berarti dia sudah jadi raja. Tetap dalam pengembalaan, tetap dia tinggal di rumah orang tuanya, tetap menjaga kambing dombanya. Dan keberhasilan itu, kesempatan itu tidak ada yang tahu. Tapi bisa datang dengan tiba-tiba. Tapi ketika kita punya kesiapan, ada kesempatan itu, oh gampang meraihnya. Apa itu? Pada waktu itu Israel dalam keadaan tertekan. Mereka terdesak, mereka terjepit dengan tekanan dari orang Filistin, yang sekarang Palestina. Filistin. Yaitu apa? Mereka berperang untuk merebut tanah Israel pada waktu itu. Nah, tampil Goliat yang tinggi besar dan menyampaikan kata-kata hujatan. Oh, ketakutan. Saul juga ketakutan. Kenapa dia takut? Karena pengurapannya sudah berkurang. Karena menentang perintah Allah. Nah, waktu itu Isai ini memerintahkan Daud, pergilah, lihat keadaan kamu dan tanyakan kabar mereka. Sekaligus bawa ini roti untuk dimakan dan juga minuman. Ya kan? Nah, waktu itu tanpa sengaja Daud itu mendengar ancaman Goliat. Biasalah anak remaja itu kan emosinya kan beda ya. Responsif. Lalu dia mengatakan, siapakah Goliat itu? Orang yang tidak bersunat itu bisa menghina barisan Allah yang hidup. Ya, secara manusia juga wajar abangnya marah. Aku tahu kelicikanmu. Di sini kamu hanya melihat peperangan. Dia jawab, aku hanya bertanya, siapakah dia? Orang yang tidak bersunat ini menghujat barisan Allah ini. Dia nggak menyerah. Dia pergi di bergantian dengan orang lain. Siapa dia? Akhirnya sampai itu ke telinga Saul. Saul perintahkan, panggil itu Daud. Siapa itu anak? Dia bilang, saya nggak tahu, Edul atau apa namanya, Daud. Gitu ya. Kalau orang Jawa bilang Edul, ini dia bahasa gaulnya. Ya, saya nggak tahu cara manggilnya, apakah Daud atau Edul atau sebagainya. Emang kamu bisa melawan dia? Tenang Tuan Kerajaan, ya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dan kalau ada singa, binatang hutan, harimau, ketika dia menyerang kambing domba saya akan mengejar dia dan saya melepaskan kambing domba itu. Dan kalau dia menyerang saya akan tangkap janggutnya, saya patahkan rahangnya. Baik singa
maupun beruang, hamba ini biasa menghadapi. Dan orang itu tidak lebih daripada seorang seperti binatang ya. Goliat itu tidak lebih daripada singa dan beruang itu. Nah, kalau begitu, cobalah hadapi. Daud diberikan jubah, karena jubah terlalu berat, dia lepaskan. Nah, pada waktu itu saudara, Daud maju, dia berlari, dia menyiapkan umbannya. Goliat melihat dan merasa terhina dan tersinggung dan marah dengan luar biasa. Orang yang marah gemetar mungkin tangannya, badannya, dan dalam keadaan dia marah, dia buka topengnya. Anjingkah aku sehingga kamu menghadapi saya? Wah, udah emosi. Ini Saul ini gak sopan, anak kecil suruh menghadap saya. Udah emosi. Hari ini kamu Daud dengar baik-baik. Hari ini saya berikan tubuh untuk makanan binatang di hutan dan burung di udara. Dia balas. Hari ini juga ya, kepalamu saya pisahkan dari tubuhmu. Tambah marah dia. Dalam keadaan marah nih saudara, yang ngomong, kamu menghadapi saya dengan tombak dan lembu, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Dalam keadaan karena Goliat dia sudah lepas topengnya, Daud mengincar kepalanya. Yang mainkan umpan, hanya satu umpan dari 5 dia punya, 5 batu, hanya satu batu yang dimainkan di umpan, nancap di kepala Goliat, dan orang yang tinggi besar jatuh ke tanah. Daud berlari, tidak buang kesempatan, dia lari dan mengambil pedangnya, lalu memisahkan kepala Goliat dari tubuhnya. Dan saat itu juga seluruh orang Filistin itu kabur kocar kacir. Barulah muncul pahlawan-pahlawan Israel. Mereka mengecar. Ya kan begitu kan? Kalau sudah ada provokator bawa kemenangan, yang lain itu berani. Kan gitu. Kan gitu. Ya. Saya dulu pernah melayani keluar pasar. Ini ada orang kerasukan ini. 5 kanan, 5 kiri dilepis. Ini orang kerasukan. Ini yang megang dia semua laki-laki, ini perempuan. Nah saudara, waktu itu pendua-pendua juga banyak di sana. Itu sudah pada lari ke pinggiran, takut dihantam kan tenaganya. Waktu itu saya maju ke depan, saya bilang begini, ya setan, saya perintahkan kau berhenti. Jatuh dia. Baru para pendoa tadi langsung lari mendekati, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kenapa? Karena udah jatuh tadi yang kabur kan. Itu pengalaman itu. Tadi semua pada takut sudah. Tapi begitu dia jatuh, break. Baru semua pendoa-pendoa tadi yang sudah lari datang langsung mendoakan. Semua minyak dituangkan. Saya juga ketawa juga. Nah, ini Daud juga begitu dia menjatuhkan Goliat, orang Israel yang lain yang tadi pengecut jadi berani. Kenapa? Karena sudah ada yang terlebih dahulu masuk yang bawa kemenangan. Daud. Tadinya umpan yang dimainkan tidak ada gunanya. Tapi siapa yang tahu bahwa Israel akan ditindas, akan dijajah? Gak ada yang tahu kan? Tapi Daud sudah punya kesiapan. Nah begitu ada kesempatan, Goliat mengancam, disitulah kesempatannya. Karena dia sudah siap, kesempatan itu diambil. Makanya banyak orang kehilangan kesempatan dalam hidupnya karena dia nggak punya kesiapan. Ya. Makanya keberhasilan itu ditopang oleh 2 hal. Yang pertama, kesempatan. Yang kedua, kesiapan. Ya. Kesiapannya adalah dia sudah berlatih diri untuk memainkan umpan, meskipun dilatih diri untuk melawan singa dan beruang. Kan gitu. Nah, begitu menghadapi Goliat mudah karena sudah terbiasa bertempur. Makanya kesulitan hidup itu kalau bisa kita hadapi, maka ke depan kita bisa mampu menghadapi kesulitan apapun dengan cara yang bijaksana. Ya.
Jangan merenung nasib ketika Anda sedang dalam keadaan sulit, apapun keadaan. Nah, kedua, waktu itu Saul ini tiba-tiba kerasukan roh jahat. Karena pengurapannya sudah pindah kepada Daud, lalu kemudian masuk roh jahat dalam dirinya, dan dia merasa terganggu. Tiba-tiba gampang terluka, tiba-tiba gampang gak nyaman, gampang tersinggung, pokoknya serba gampang. Nah, satu-satunya yang bisa membuat supaya setan itu pergi dari diri Saul adalah musik kecapi. Nah, Daud ahli dalam bermain musik. Makanya pemain musik yang diurapi jangan pernah remeh, itu bisa mengusir setan. Ya. Nah, waktu itu Saul sudah kerasukan, dan satu-satunya supaya setan itu pergi meninggalkan dia harus dengan musik. Nah, Daud sudah biasa bermain musik dalam keadaan jenuh, feelingnya masuk, dengan penghayatan yang begitu dalam, yang menyentuh hati sanubari, kan gitu ya. Nah, orang kasih tahu, tuanku Saul, tuanku Raja, anak Isai bernama Daud itu ahli dalam kecapi. Biarlah dia sampai kita jemput, datang ke istana, supaya ketika ada diganggu oleh roh jahat, dia main kecapi dan setan itu menurut. Makanya pelanan musik itu bukan pelanan gampang, itu pelanan peperangan rohani. Nah, akhirnya apa? Karena Daud sudah punya kesiapan, kesempatannya Tuhan siapkan. Kesempatan siapa yang ngasih? Tuhan. Nah, ketika kesempatan ada, gampang atau susah? Susah. Tapi karena kita punya kesiapan, kita mudah menghadapi kesusahan apapun ketika ada kesempatan. Lalu dia mainkan kecapi. Saul merasa tenang. Lalu hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, telah menyertiku. Di saat aku tersanggup lagi, di situlah aku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, takkan menyertiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nah, kapan itu Saul tenang? Waktu Daud memainkan kecapi. Dan sejak itu Daud dinobatkan menjadi pemazmur sejati dan pemazmur yang terbaik di Israel. Hanya dua membawa dia kemenangan, yaitu umpan yang dia pelajari, dan yang kedua kecapi yang dia mainkan. Tidak ada yang tahu hari ini Bang Paula ini memainkan bass. Kita nggak tahu ke depan 5 tahun ke depan jadi basis. Tahu basis? Bukan Barcelona, pemain bass legendaris. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu Bang Happy ke depan ketika pulang ke Nias menjadi produser musik top di Pulau Nias, kita nggak tahu. Karena daerah kampung beliau daerah wisata, dia undang pemain musik luar negeri dan beliau menjadi produsernya. Siapa yang tahu? Dan orang nggak bisa bohongi dia. Kenapa? Dia tahu kalau main musik itu hanya sini. Tidak ada yang tahu. Yang perlu kita sekarang ini, kita harus mempersiapkan diri. Ya, adik-adik saya yang masih muda, saya juga termasuk muda, hanya umur agak tambah sedikit.
Amin. Saya nggak mau tua. Kalau tua itu diidenti dengan pikun. Ya, makanya coba Bu Lesti ini kan, awet muda terus kan. Iya, nggak pernah tua. Haleluya. Kadang kalau cerita dari saya, kok mama suka sama papa? Bahkan papa jelek. Saya bilang apa bilang jelek, yang penting anak sudah 2. Bercanda gitu. Walaupun Chelsea tahu pokoknya termasuk oke lah. Kalau lagi bercanda. Kalau nggak begitu kan Bu Lesti nggak mau. Ya, sudah kasih Tuhan. Bicara kesempatan itu Tuhan yang berikan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan, kita harus mempersiapkan diri. Karena kita nggak tahu kapan waktu yang tepat kita punya kesempatan. Tapi kalau Anda punya kesempatan, nggak punya kesiapan, Anda kehilangan momentum. So begini, Tuhan Yesus ngomong begini. Ketika Tuhan Yesus berikan perumpamaan tentang 5 talenta, 3 talenta dan 1 talenta. Nah, Tuhan yang berikan kepada mereka 5 talenta untuk melipat gandakan, ya kan? 2 juga sama, ya 3 juga sama, dan yang 1 juga dia berikan 1. Yang 5 dia lipat gandakan talenta ini, dan dia ketika Tuhan yang pulang, dia kembalikan sekaligus yang dikembangkan menjadi 10. Yang 3 sama, dia pulang juga. Kembalikan milik tuannya sekaligus talenta yang tambah. Apa yang Tuhan mereka katakan? Baik sekali perbuatan hambaku. Oleh karena itu ikutlah dengan kebahagiaan daripada Tuhan. Yang 1 dia simpan dalam tangan. Dan dia kembali, ini saya kembalikan dengan utuh. Dan saya sudah simpan di tangan, saya nggak apa-apain, saya takut gimana nanti Tuhan itu bisa memenuhi tempat yang nggak menabur. Tuhan yang marah. Tuhan ngomong jahat itu bukan kepada Zakheus yang bukan pemungut cukai, bukan kepada orang-orang yang penjahat, perempuan yang tertangkap berzina. Tuhan nggak ngomong jahat, tapi Tuhan ngomong hamba yang jahat itu dikatakan kepada hamba yang malas. Benar. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Artinya orang jahat itu sebetulnya orang malas, makanya dia jadi perampok, betul nggak? Ya kan? Nah. Jadi talenta kita itu harus kita kembangkan. Saya sadari saya terpanggil memang sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tahu karunia saya. Kalau bicara tes karunia, saya itu ketika tes secara psikologi dan secara psikotes, itu saya itu punya jabatan rasul. Dalam negosiasi perusahaan masuk ke kategori. Itu ujian psikologi. Ada tolak ukurnya. Nah, tapi di sisi lain juga, saya juga menyadari saya seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang pengkhotbah dan seorang gembala. Nah, apa yang saya lakukan? Saya kembangkan diri dengan apa? Selain saya belajar secara intelektual, secara akademis di kampus, saya juga gemar membaca buku. Gemar juga mendengar khotbah-khotbah. Gemar juga kadang-kadang stand up comedy. Supaya jangan terlalu kaku. Karena orang yang terlalu kaku itu gampang tua. Iya kan? Kenapa? Salah-salahnya semua kah? Perlu, tapi juga jangan stand up comedy terus. Nanti kalau di depan mimbar ini saya demikian, nanti orang ngomong ganti profesi aja, jangan jadi pendeta, jadi stand up comedy, jadi ceritanya kan. Artinya dalam setiap hal kita nggak pikun, bisa nyambung. Orang ngomong politik, ayo saya nyambung. Bicara hukum, oke, saya juga paham. Walaupun saya tahu hanya kulit. Ya, kemarin tuh berapa lama saya antar anak-anak hari pertama, saya di warung kopi,
Nah, saya nggak tahu, ternyata yang berkopi di situ rata-rata pensiunan jenderal, para dosen. Nah, kita bicara PKI, saya nyambung, padahal waktu itu saya belum lahir zaman PKI. Saya bicara, kita debat di situ kan, lama-lama, Pak, tadi itu jenderal bintang 2, ya nggak ada urusan, namanya kita diskusi. Nah, Pak itu dosen sih, ya, kenapa bicara politik kita masuk, bicara hukum nyambung. Akhirnya biasanya beliau ini dia bilang gini, biasanya nggak betah dengan orang karena gengsinya tinggi karena punya jabatan. Dulu, walaupun udah pensiun, nggak pernah lama, dia akan mau sebentar dia pergi. Tapi hari itu baru kami pisah karena Pak harus saya jemput anak-anak. Saya pamit, Pak, saya izin dulu menjemput anak saya dulu. Karena kalau terlambat kasihan juga anak-anak. Nyambung, bayangkan dari jam 7 pagi. Dari politik kita bicara, dari hukum kita bicara. Dari apa lagi? Dalam dunia saham, inflasi, ekonomi dunia kita juga bicara. Nyambung. Kenapa? Dia dosen. Saya bukan dosen, cuma tahu sedikit-sedikit, tapi so taunya itu lumayan. Ya. Nyambung. Nah, akhirnya dari pertengahan kami berbicara, muncul lagi satu lagi. Ini semua rata-rata jenderal, baru saya apa di sini? Nah, yang datang-datang yang ala itu pada nyingkir, karena nggak nyambung kan? Pada nyingkir. Kita ngobrol. Akhirnya sampai di terakhir dia tanya, Dik, kamu itu profesi apa? Ya menurut Bapak siapa? Ya tadi kita ngomong hukum, nah, masuk politik masuk. Pernah kuliah politik? Nggak pernah. Pernah kuliah hukum nggak? Ya secara spesifik enggak. Tapi dari materi kami semester saat itu pernah belajar hukum. Ya, karena kan di kampus kami kan 2 semester kami harus belajar hukum. Supaya ketika ada masalah ke depan dengan gereja, dasar hukumnya kita udah tahu. Dasar. Nah, pernah jadi pengamat saham? Nggak pernah. Kok tahu? Ya cuma hanya kulitnya saya tahu, Pak. Oh, tapi tadi dia menjelaskannya begini-begini. Sampai saya tertarik. Ya, saya juga nggak tahu. Berarti itu hikmat dari Tuhan, Pak. Dia kedar kan? Tahu kedar? Nah, itu hikmat Tuhan, Pak. Lalu dia tanya, usiamu berapa? Saya bilang, baru 24. 24, iya Pak, benar. Kan dibalik jadi 42. Jadi kita ketawa semua satu meja. Nah, jadi itu kenapa? Karena kita punya kesiapan. Nah, saya percaya sewaktu-waktu saya punya kesempatan sesuai dengan kapasitas saya. Amin. Ya. Jadi Daud itu gitu. Dia hanya mempersiapkan diri. Dia nggak tahu kapan ada kesempatan. Lanjut. Nah, bagaimana Daud mendapatkan hikmah? Lanjut. Alkitab mengatakan Daud memperoleh hikmah dengan apa? Membaca firman. Lanjut. Akhirnya terjadi. Ini rahasianya. Yang penting ini, anak-anak rantau, semua kita termasuk yang sudah berkeluarga. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada benar. Artinya firman Tuhan selalu melekat di hati. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau mau memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, gemarlah membaca firman. Bukan hanya membaca, gemar artinya ada kerinduan, ada kecintaan di dalam. Dan apa yang terjadi selanjutnya? 99 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Nah ini, para dosen ini, guru-gurunya nih. Siapa Daud? Dia adalah gembala daripada domba. Pertanyaan saya, jadi gembala domba, ijazahnya apa? Ayo, ada nggak sarjana jadi gembala domba? Sangat jarang, sangat. Itu biasanya orang-orang nggak punya prestasi. Oke.
Rata-rata itu ya paling gak tamat SD. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kata merenungkan artinya dia baca berulang-ulang sambil dimasmurkan. Makanya kalau di gereja-gereja Katolik, kalau baca ayat itu, ya, ketika saya di Katolik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan, dan bla 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 sebagainya. Itu diambil dari mana? Diambil dari tradisi Yahudi. Kalau baca Alkitab, Perjanjian Lama, dimasmurkan seperti saudara sebelah. Jadi saudara sebelah itu niru kita sebetulnya. Sema Israel Adonai. Hanya beda. Jadi diayunkan. Dan itu berulang-ulang sampai dia mendapatkan sebuah inspirasi dari sebuah ayat itu. Ya. Itu namanya merenungkan. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan seperti angin lalu. Nanti lama-lama kami makin tahu Alkitab, makin jadi orang Farisi. Orang Farisi tahu firman, tapi kerjanya suka berdebat. Kenapa? Dia hanya baca. Dia nggak mendapatkan pewahyuan di dalam. Lanjut, ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah. Jadi bisa nanti suatu saat yang kita yang masih muda-muda ini, bisa yang orang tua minta pendapat kita. Bisa. Siapa bilang anak muda nggak bijaksana? Tapi yang anak muda yang bagaimana? Siapa bilang orang sederhana tidak bijaksana? Tapi orang sederhana yang bagaimana? Alkitab mengatakan kita ini domba yang diutus tengah-tengah serigala. Makanan serigala apa? Daging. Itu apa? Dia memakan daging domba yang lemah. Domba itu nggak bisa menolong dirinya. Bahkan kalau basah badannya itu, bulunya itu menyimpan air. Tetapi domba yang bagaimana yang dimasukkan Tuhan Yesus? Domba yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata. Walaupun sekarang kita lemah, nggak punya apa-apa, tapi ketika ada roh Tuhan dalamnya, sebab roh yang dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu yang membedakannya. Itu dia. Lagunya juga berbeda, bukan lagu-lagu putus asa. Tapi lagu bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, ia menguduskan, ia menyucikan, ia menyembuhkan, ia raja segala raja. Ikuti. Semangatnya ada. Bukan lagu yang lain. Mengapa harus begini? Bukan itu lagunya. Ya kalau dulu Pak Rianto waktu dansa sama Bu Mary, itu beda ceritanya. Sekarang harus berubah. Lagunya bikin lagu baru. Jangan lagu lama. Yang lagu lama itu cukup dikenang aja. Gak usah direnungkan. Haleluya. Agak sedikit santai kita ya. Saya semangat, berapapun yang hadir, saya semangat untuk khotbah. Si Tuhan. Sebetulnya Bu Lesti ini jiwanya itu humoris. Hanya kadang-kadang jaga wibawa di depan umum. Ya.
mendoakan orang juga penuh penghayatan. Mertua saya sebelum meninggal dimandiin, dia siram pakai kain dalam nama Yesus. Saya nggak tahu berapa gaya udah kedinginan. Tapi memang di Bali itu kita ketawa juga. Ada doanya begitu ya, digayung ini pelan-pelan dalam nama Yesus. Orang lagi sakit. Tapi itu menghibur juga, kadang-kadang saya renungkan ada di doa demikian. Mungkin juga mertua saya ngomong, udah tahu saya sakit, menyiramnya pelan-pelan lagi. Memang sama kedinginan. Tapi itulah perlu kita humor juga supaya jangan terlalu tegang kita. Nah, itu pertama tadi Daud. Jelas ya saya sudah sampaikan. Lanjutkan yang kedua. Daniel. Siapa Daniel? Daniel adalah pemuda yang berusia belasan tahun pada waktu ditawan oleh Nebukadnezar. Daniel memimpin orang yang berhidup. Usianya waktu itu sekitar belasan tahun ditawan. Dan bayangkan seorang anak muda bisa jadi pemimpin di antara para pemimpin yang bijaksana. Ahli jana, jampi, ahli nuzum, ahli tukang ramal, dia pemimpin di atasnya. Nah, suatu ketika nanti baca Daniel pasal 1, pasal 2. Ini PR supaya tahu cerita, karena saya nggak bisa menjelaskan satu persatu. Nah, waktunya juga cukup banyak. Nah, waktu itu Nebukadnezar ini mimpi. Dan mimpinya ini membuat dia gelisah. Dan ketika dia bertanya, konyolnya apa? Dia mengumpulkan orang yang berhikmat dan bijaksana dan bertanya, saya punya mimpi, coba kasih tahu saya maknanya apa arti mimpi saya. Nah, orang bertanya, kalau begitu coba ceritakanlah mimpimu. Dia bilang, saya nggak perlu ceritakan. Saya nggak ngomong. Kalau kamu orang yang berhikmat, orang bijaksana, ahli nujum, ahli jampi-jampi, kamu harus tahu mimpi saya, meskipun saya nggak bercerita. Dan konsekuensinya kalau kamu nggak menjawab, nggak bisa menjelaskan, kamu semua saya bunuh. Ini raja konyol ya. Termasuk Daniel yang akan dibunuh. Nah, lanjut. Selanjutnya, pada waktu itu Daniel mendengar apa yang dia lakukan. Dia ceritakan kepada teman-temannya. Siapa nama teman-temannya? Siapa yang hafal? Ayo, waktu sekolah minggu. Siapa yang aktif sekolah minggu dulu ini? Hah? Gak pernah sekolah minggu? Hah? Udah lupa ya? Siapa? Stephen? Temannya Daniel? Sadrak, Mesa, dan anak SMA. Iya kan? Singkat tadi, ya SMA. Dia kumpulkan, lalu mereka berdoa. Nah, gak lama kemudian Daniel tidur dan dia bermimpi. Lanjut. Nah, waktu dia memperoleh mimpi itu, dia ingin menghadap raja. Ya percaya diri dong, kan dia udah tahu. Nebukadnezar bertanya, Belsasar, ulang ini. Bertanyalah ia kepada Daniel yang bernama Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ayat 27, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ini dia. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat tempat ini ialah ini. Yang pertama, ya, itu yang buat Nebukadnezar kagum. Pertama, belum dulu. Nah, pertama,
Tuanku Raja bermimpi sebuah patung. Patung yang besar. Nanti baca ya, supaya tahu ceritanya. Bagus lihat, Daniel pasal 1, pasal 2. Tuanku sedang tidur, bermimpi tuanku dengan patung yang besar. Wah, kepalanya, lalu kemudian dadanya, pinggangnya, lalu kemudian kakinya besi bercampur tanah liat, dan itu roboh tanpa buatan tangan manusia. Pertama, artinya kepalanya adalah Tuanku Raja. Nebukadnezar kaku sambil begini. Kaku. Wah, anak muda seperti ini baru belasan tahun. Coba bayangkan misalnya kalau Stephen menghadap Presiden Jokowi memberitahukan sebuah pewahyuan. Apa nggak kaku? Anak siapa ini kecil begini tapi mampu menyingkapkan rahasia? Kayak dulu yang terkenal dulu Ponari, masih nggak ada Ponari dulu? Gara-gara batu. Kaku dia sampai dia tahu mimpi saya. Lalu kemudian nanti Tuanku Raja, dadanya itu nanti setelah Tuanku Raja ada 2 kerajaan Media dan Persia, yaitu dadanya. Lalu kemudian tadi ada pinggangnya, di mana nanti ada sebuah kerajaan yang nggak punya anak, dan kemudian kerajaan itu terbagi 4 dan sebagainya. Daniel tahu. Di mana Daniel mendapatkan hikmat? Dari mana? Dari mana tadi? Ayo, dari mana tadi? Daniel mendapatkan hikmat dari mana? Ayo. Ketika dia berdoa. Jadi Daud memperoleh hikmat melalui pembacaan firman Tuhan. Daniel mendapatkan hikmat melalui doa. Jadi firman dan doa adalah 2 hal yang tidak bisa telah dijodohkan oleh Tuhan. Karena kedua-duanya itu berlaku pada waktu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Awalnya sama-sama ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jadi doa dan firman jangan pernah menjauh dari hidup kita. Alkitab mengatakan kalungkan itu di lehermu. Dan Tuhan juga berfirman pada orang Israel, ajarkan anak-anakmu takut akan Tuhan. Ajarkan anakmu merenungkan firman siang dan malam. Tempelkan di dahi mereka, di tangan mereka, di ambang pintu. Makanya kalau orang Yahudi itu ada topinya, itu bicara 10 hukum Taurat. Di tangannya itu ada
ya orang Yahudi yang apa itu ada di tangannya. Itu 10 hukum Taurat sudah dia baca. Kenapa? Itu kunci keberhasilan mereka. Amin. Ayo, dengar firman hari ini. Mulai baca Alkitab secara sistematis. Amin. Amin. Janji. Baca firman secara sistematis. Kejadian satu pasal. Oh, saya sibuk Pak, gampang. Saya kasih solusi. Nanti tanya Mas Stephen. Alkitab Voice. Alkitab Voice itu gampang. Pagi-pagi kalau Stephen bangun, dia putar itulah apa? Firman Tuhan Voice. Anda sambil tidur pun juga bisa kedengar. Tapi harapan saya sih baca Alkitabnya langsung. Sibuk kan? Ada Alkitab Voice. Jadi nggak ada alasan untuk tidak. Coba bayangkan Anda main handphone aja berapa jam. Yang suka chatting-chatting itu sambil nyengir-nyengir. Ada nggak? Sambil nyengir-nyengir apa? Saya pernah waktu di daerah kota. Saya kadang ketika apa itu tiba-tiba ada orang itu udah serius, dia begini-begini ya. Saya juga lihat ini orang kenapa? Ternyata baca. Puji-pujian aja kita sini nggak begitu. Nah ini baca. Kalau mau berhasil dalam hidupnya, tidak ada lain. Kamu dekat dengan Tuhan melalui firman dan Tuhan. Mau bicara karir, Alkitab ada. Kalau Anda bicara multi level marketing, itu di Alkitab diambil. Siapa yang munculkan itu dulu? Itu John Maxwell. Akhirnya menyebar. Dari mana? Dari idenya Yitro ketemu Musa. Waktu itu mengadili orang Israel itu Musa sendiri. Yitro mengatakan, tidak boleh. Kamu harus mengangkat para tua-tua, pemimpin atas 10.000, pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin atas 100 orang, 50 orang, 10 orang, dan 5 orang. Disitulah lahir Komsel, disitulah lahir multi level marketing. Kalau Anda pernah tahu, belum pernah tahu kan? Belum pernah tahu kan? Nah, makanya saya kasih tahu nih. Saya tuh belajar di Dr. John Maxwell 3 tahun. Pakar kepemimpinan dunia. Siapa John Maxwell? Dulu dia itu pendeta. Ketika dia dia pensiun dari pendeta, dia buka perusahaan namanya Equip. Tahu Equip? Memperlengkapi artinya. 3 tahun saya sekolah di sana. Dan dia yang mencetuskan itu pertama. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Sekarang Malaysia meniru kan? Dari ada dulu itu yang kita dapat dulu itu. Healing. Ya kan? Pertama kan Amway. Amway itu di dalamnya juga salah satu pemilik saham itu John Maxwell. Muncul CNI, apalagi Jalo Wijanarko, muncul juga IFA. Sekarang udah banyak multi level marketing. Pertanyaan saya, multi level marketing siapa yang diuntungkan? Siapa? Pemimpin perusahaannya. Anda beli bukunya, Anda beli kasetnya, Anda jual produknya, ya kan gitu kan? Jadi sebetulnya kita ini jadikan pasar. Salah? Enggak. Strategi dari mana? Di Alkitab. Begitu. Bicara politik ada di situ. Bicara manajemen ada di situ. Bicara hukum ada di situ. Halal haram juga ada di situ. Beda dengan keyakinan lain. Kalau bicara haram itu halal pada waktu tertentu. Alkitabnya ada. Kalau Anda tanya ayatnya, banyak ayatnya. Nanti kalau katakan mau nanya, saya kasih ayatnya semua. Makanya Israel itu negaranya dasar pertama adalah ketuhanan. Hanya 2 negara yang besarkan ketuhanan. Yang pertama itu Israel dan Indonesia. Nah, ini Daniel, kita belajar dari. Terus, nah ini mantan Bimas Kristen
yang berikan testimoni, itu Profesor Dr. T.H. Sukian. Dia begini, hikmat dan pengertian ada 6 tahap. Yang pertama, fenomena. Nah, fenomena belum dulu. Tunggu dulu. Nah, memang ketinggalan saya punya apa itu jadi. Nah, fenomenal ini ketika dikumpulkan, dirapikan, diambil yang penting-penting di dalamnya, maka dia berubah menjadi, lanjut, kedua, informasi. Nah, informasi itu banyak, baik informasi yang akurat maupun juga yang menyesatkan. Lalu kemudian dikemas. Setelah dikemas, maka dia berubah menjadi apa? Data kasar. Jadi banyak data yang bertebaran di mana-mana. Nah, ketika data kasar ini orang akan kelola. Siapa yang mengelola itu? Salah satunya perguruan tinggi. Makanya ada ilmu IPA. Dasar ilmu itu adalah IPA. Kalau mau dokter dasarnya IPA. Kalau mau jadi ekonom dasarnya IPA. Kalau mau jadi apa itu bergerak di bidang minyak itu IPA. Apalagi semua dasarnya, dasar ilmu itu dari IPA baru berkembang. Nah, setelah data kasar dikelola, maka dia berubah menjadi apa? Terus pengetahuan. Itu makanya kalau Anda sekolah di UI, ada jurusan tertinggi pendaftaran itu adalah kedokteran. Yang kedua, teknik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, hukum. Baru berikut sastra, IPS, bla 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 bla, antropologi dan sebagainya. Itu 4 materi paling mahal. Karena sekarang hukum lagi diperlukan banget. Ini yang dikelola. Tapi saudara, perguruan tinggi berhenti di sini. Pernah saya mengatakan di kampus kami, Anda mahasiswa, kita mahasiswa, Anda belajar sekolah teologi, itu ilmu pengetahuan. Teori. Bukan berarti ketika Anda tahu ada dampak yang signifikan, tidak. Tapi ditentukan oleh yang kelima, understanding. Yang disebut dengan pengertian, understanding. Nah, dari pengertian ini terus berkembang menjadi apa? Keenam, hikmat dan kebijakan. Wisdom, understanding, wisdom. Itu yang gak bisa terpisahkan. Dan itu tidak dipelajari perguruan tinggi. Kalau ada, coba tunjukkan, nggak ada. Ini hanya berada pada waktu kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Itu dia. Kalau Anda tahu, saudara, orang-orang yang berhasil di dunia, pengusaha-pengusaha besar, itulah orang-orang yang mencintai firman. Meskipun dalam perjalanan mereka jauh. Kenapa orang Israel tidak bisa dikalahkan? Karena negara kecil. Karena mereka menguasai dunia. Pertama dalam dunia politik, yang kedua teknologi, yang ketiga dalam dunia hubungan internasional, hubungan politik. Biarpun Indonesia membenci Israel, saudara, mereka jangan berani. Kenapa? Utang kita banyak sama Israel. Iya. Biar Singapura itu negara kecil, Indonesia tak berani. Kenapa? Pertahanannya itu diambil dari Israel. Ketua parlemen ini apa? Rusia. Itu orang Israel. Belum tahu kan? Nah, baca. Harus banyak baca. Sama di Amerika, penguasa di bidang di parlemen juga siapa? Itu juga orang Yahudi. Microsoft yang punya orang Yahudi. Bill Gates. Facebook, siapa yang punya? Mark Zuckerberg, betul ya?
Maaf kalau bahasa sini kurang apa. Ya. Itu orang Yahudi. YouTube. Siapa yang punya? Makanya kalau orang ngomong haram, harusnya semua diharamkan juga lah, jangan masuk. Ya kan? Mobil Ford. Siapa yang punya? Ferrari dan sebagainya. Siapa yang punya? Orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menekankan firman Tuhan. Ya walaupun nggak semua orang Yahudi juga kan, tapi mereka mayoritas yang mencintai Tuhan, mereka sukses. Benyamin Netanyahu ini, kenapa jadi kembali Perdana Menteri? Setelah beliau dilengsarkan dari parlemen, ada berapa kali ganti Perdana Menteri? Naftali Bennett sama satu lagi itu hanya menjabat berapa bulan? 2. Akhirnya terpilih lagi dia. Anda tahu siapa dia? Dia adalah orang yang mempelopori pembangunan Bait Allah yang ketiga. Nah, orang Israel itu. Dan kalau itu dibangun Bait Allah yang ketiga, artinya akhir dari zaman ini. Terjadi perang. Kenapa? Karena letaknya itu persis di Masjid Al-Aqsa. Persis situ tempatnya Bait Salomo dulu yang dirobohkan. Nah itu dibangun. Nah kalau itu sudah dibangun, otomatis roboh. Nah bayangkan bisa terjadi perang dunia. Israel diserang. Tapi sekarang saudara, bangunan itu sudah dibangun. Makanya itu ini aneh. Semua bangunan, tapi di tengah-tengah itu nggak ada bangunan. Bolong, pasir. Di bawahnya itu sudah ada pembangunan. Dan itu pembangunan kecanggihan teknologi Israel. Dalam waktu sekejap bisa naik ke atas. Waktu naik ke atas, otomatis kayak gempa. Roboh itu bangunan dan berdiri. Kayak pakai apa itu loh, kayak PRGP. Nggak ngerti saya. Memang masuk akal, karena apa? Pernah kayak beli buat tempat tidur, saya kecil. Dari informal. Saya juga heran, loh kita beli tempat itu kan gede, ini kok kecil banget, tipis. Makanya saya masuk akal saya ada benar juga. Nah waktu tempat tidur yang tipis ini kami buka plastiknya, tiba-tiba kembang, syuk! Kita tidur di atas, nggak lepes lagi. Nah kemungkinan teknologi itu ditekankan oleh orang Israel. Mereka membuat itu, tapi dalam skala teknologi yang luar biasa. Sudah, nanti kalau Anda beli tilam di informal, tipis-tipis, jangan heran nanti kalau dibawa ke rumah, tipis. Saya juga heran baru seumur hidup kali itu lihat. Bantalnya juga segini. Begitu kita buka plastik, syuk, berkembang. Kayak bayi yang baru lahir dari kandungan. Bayi itu kecil dalam kandungan. Begitu lahir itu syuk, 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 kayak balon. Betul. Ya, yang belum menikah nggak tahu. Gitu. Nah itu teknologi. Nah kalau ini terjadi, saudara, maka terjadilah perang Harmagedon, kekacauan dunia. Dan di tengah-tengah itu nanti Israel kalah. Dalam keadaan Israel kalah, disitulah nanti Antikris menyatakan diri sebagai Mesias dan Tujuh Beta. Di video saya sebelumnya saya menyampaikan tentang akhir zaman. Disitulah terjadi penipuan. 3,5 tahun dia bela Israel, dia menunjukkan kebaikannya, dan 3,5 tahun dia menunjukkan kekejamannya. Dia batalkan perjanjian Israel, dan itu diwajibkan kita memasang tanda 666 itu di dada, di dahi, dan di tangan. Bukan disuntik seperti corona kemarin. Kan banyak orang kemarin itu ya. Dan orang yang menerima itu dia bisa kemana-mana. Dan bagi yang tidak menerima, itu yang disiksa dan dibunuh. 3,5 tahun. Oleh karena itu, saudara, kesimpulan. Setelah kita belajar firman Tuhan, kita percaya sebelum aniaya besar ini, Antikris menyatakan diri, gereja sudah diangkat. Karena itu tuh ada 3 pengertian. Sebelum aniaya, di tengah aniaya, dan setelah penganiayaan. Gereja kita menganut sebelum aniaya besar terjadi, gereja sudah diangkat. Itu kita semua. Amin.
Hatiku tenang berada dekatmu, lah jawabanmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan bagiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan bagiku.